membahas tentang munakahat. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah, menikah berarti ijab kabul yang mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Lalu pengertian dari al-muharramat atau wanita yang belum dinikahi. Al-muharramat jamak dari muhrim, artinya wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Al-muharramat terbagi atas dua golongan, yaitu muharramat selamanya dan muharramat sementara. Muharramat selamanya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari keturunan nasab. Yang pertama yaitu ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, dan seterusnya ke atas. Lalu yang kedua anak, cucu perempuan ke bawah. Lalu yang ketiga saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Keempat saudara perempuan ayah. Kelima saudara perempuan ibu. Keenam anak perempuan saudara laki-laki. Ketujuh anak perempuan saudara perempuan dan seterusnya. Lalu dari sebab menyusu, yang pertama ibu yang menyusui, termasuk ibunya ibu yang menyusui atau yang disebut nenek. Kedua saudara perempuan sepersusuan, termasuk ibunya dan saudara-saudaranya. Ketiga haram karena perkawinan. Lalu yang ketiga haram karena perkawinan yaitu ibu dari istri. Lalu anak tiri dan bila ibunya telah dicampuri. Ketiga istri dari anak. Keempat istri bapak. Kelima menikahi dua wanita sekaligus, yang keduanya itu muhrim. Lalu haram karena sumpah li'an. Li'an adalah perkataan suami kepada istrinya dan ucapannya ialah sebagai berikut: saya persaksian kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa ia telah berzina. Lalu wanita haram sementara yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah wanita yang terikat dengan laki-laki lain. Kedua, wanita dalam masa iddah. Ketiga adalah wanita yang ditalak nikah. Keempat, wanita yang sudah ihram. Kelima, wanita yang musyrik. Lalu keenam, wanita haram dinikah oleh seorang suami yang telah memiliki istri 4. Lalu perkawinan dapat putus karena pertama kematian, lalu perceraian, lalu keputusan pengadilan. Selain itu ada beberapa istilah yang mengenai tentang perceraian. Yang pertama talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. Lalu talak dibagi menjadi beberapa, yaitu talak raj'i adalah talak ke-1 atau talak kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Lalu talak bain dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akan nikah baru dalam bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Lalu talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikah kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah baik istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddah. Lalu talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Lalu talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tapi istri dicampuri pada waktu suci tersebut. Lalu khulu. Apa itu khulu? Khulu merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Lalu yang ketiga adalah li'an, menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran.